Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul, yang terhormat ibu-ibu beserta pelatihan, selamat siang menjelang sore. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kegiatan yang kita lakukan hari ini dari pagi sampai menjelang sore. Jadi hari ini kita dikasih pelatihan dari Ibu Aking dan Bapak Rujito dari Minada gitu, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali dan kita langsung praktek ya, jadi langsung turun ya, ikut masak. Jadi nggak cuman sebagai penonton atau pendengar ya, tapi kita juga terjun langsung. Jadi kita tahu ya gimana caranya proses makanan ini terjadi gitu ya. Dan sebelum proses pengolahan kita juga udah menerapkan yang 8 persyaratan HACCP kemarin yang dijelaskan sama Bapak Isan ya Pak G, dari mulai mencuci sampai proses matang. Yang pertama kita tadi bikin abon lele. Ini tangannya udah steril Pak. Abon lele ya, karena prosesnya agak lama, jadi saya jelaskan secara singkat. Jadi abon lele ini sebenarnya teksturnya lain sama tuna, tapi karena ini tadi adanya lele, jadi Ibu Aking ya ini mengajarinya juga disesuaikan ya. Jadi ada tadi yang digoreng sama disangrai. Cuman kalau ibu-ibu nanti pengen mengolah mungkin dari ikan tongkol atau ikan tuna atau ikan yang lain, ternyata bisa, karena prosesnya hampir sama gitu ya ibu-ibu. Jadi ada yang disangrai sama ada yang digoreng. Nah bedanya apa? Kalau yang digoreng mungkin untuk prosesnya lebih cepat, cuman ternyata ada rahasianya. Kalau digoreng itu untuk durasinya atau expired date-nya itu ternyata lebih singkat daripada disangrai. Dan dari kandungan gizi yang kemarin disampaikan sama Pak Danang, disangrai itu sudah ada tulisannya ya. Disangrai itu kandungan gizinya ternyata lebih banyak ya daripada yang digoreng kayak gitu. Jadi nanti monggo kalau ibu-ibu di rumah mau mempraktekkan itu bisa pilih mau digoreng atau mau disangrai. Dan itu tidak mempengaruhi rasa ya Bu ya, rasa, warna, aroma. Terus apa kemarin Bu? Ya intinya mutunya lah, ya mutunya bagus dan kualitasnya juga bagus kayak gitu ya. Itu untuk abon lele. Terus yang kedua tadi yang kita olah itu peyek tuna, pena ya, pena atau enak katanya ya. Peyek tuna ini bahan dasarnya itu dari ikan tuna dan proses pembuatannya sama seperti kita bikin peyek pada umumnya. Cuman kenapa kok hasilnya itu lebih bagus ya dari yang peyek yang kita bikin? Ternyata pada proses pemasakannya. Kayak itu. Jadi proses masak dari mulai ngentas, dari mulai nyemplungin itu ternyata ada teorinya. Kalau kita kan mungkin asal ini ya Bu ya, oh kayaknya ini enak, kayaknya ini lebih enak kayak gitu ya. Di atas langit masih ada langit dan ini ternyata langit ke-7 hasilnya. Itu ya, itu langit lagi ya. Itu kayak tuna, ini nanti bisa itu ya. Terus langit bidadari. Yang ketiga, jadi kita ada olahan kering dan olahan siap makan ya Ibu. Basah. Sate, karena sate ini nggak bisa dimakan 3 hari ke depan. Ini sate tuna. Tampilannya seperti ini Ibu. Ya. Ini bagian bakal langsung ya. Bapaknya baru kita pilih. Biasanya yang ada sate tuna ini bahan dasarnya juga sama ikan tuna kayak gitu ya. Dan untuk bumbunya tadi kita udah langsung ya melihat langsung bumbunya seperti apa. Dan ini tidak ada bumbu rahasia, burak dan yang lain-lain nggak ada masuk ke sini Bu ya. Jadi dari bahan-bahan yang premium langsung ya di blender sendiri tadi.
gitu. Dan pembakarannya pun kita nggak pakai listrik atau ini ya Bu ya, sinar matahari, tapi langsung pakai api ya, api dan arang dan kipas langsung ya. Jadi dari pengolahannya yaitu lebih sehat ya, lebih higienis itu, karena kita juga udah dikasih teori ya, jadi kita langsung praktek kayak gitu. Dan sambelnya juga fresh, jadi saya langsung mengiris Ibu, hasilnya seperti ini kayak gitu ya. Jadi 3 olahan masakan yang kita ini ya praktekkan hari ini. Ada 3 menu, kayak tuna, abon lele, dan sate babakaran ya Pak, bakat ya, babakaran tuna. Gitu Ibu-ibu, Bapak Ibu nggih yang terhormat. Jadi selain itu juga kita juga sempat ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Rujito dan Bu Aking. Jadi juga ada masukan, karena di Turi sendiri kebetulan ada juga ibu-ibu yang udah ini ya punya usaha, mungkin tadi udah disarankan untuk mendaftarkan ke sertifikat halal gitu ya, dan mudah-mudahan nanti bisa langsung terrealisasi. Dan kita berharap juga setelah ada agenda seperti ini, kita nggak langsung berhenti ya, close gitu, enggak ya Bu ya. Kita juga nanti bisa berkelanjutan. Apalagi di Turi sendiri kita punya paguyuban ya, Pamamutur ya Ibu-ibu, dan kita bisa nanti kita masukkan ke situ kayak gitu ya. Mungkin kita punya produk, nggak harus lele Ibu ya, karena kita udah punya teorinya ya, udah ada dikasih teori dan dikasih materi. Nanti kita bisa aplikasikan ke ikan yang lainnya gitu ya, asal jangan ikan Indonesia Ibu. Mungkin gitu aja Ibu-ibu ya, Bapak dari Dinas Kelautan ya, dan Ibu-ibu peserta yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mungkin di Turi ini terdapat sesuatu yang beda ya, tapi saya juga minta maaf ya, mudah-mudahan dimaklumi ya. Anggap saja ini kerja di lapangan ya seperti ini Pak ya. Mungkin kalau di kantor Bapak dimonggo-monggo atau dipersilakan silakan itu ya, tapi kalau di sini kita malah diajak bercanda ya, diajak karaoke dan diajarin ngomong yang ini ya tadi jauhnya saking tengah seperti itu. Bukan maksud apa-apa ya, kita cuman pengen ada keakraban gitu aja Pak. Karena kalau kita dikasih pelatihan seperti ini, terus kita terlalu fokus, terlalu tekan, nanti yang ada nanti malah nggak masuk Pak gitu. Jadi kalau terlalu tekan itu nggak masuk Pak ya. Ya? Ada slow seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.